besar kasih Tuhan buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan.
terima kasih Bapa di surga. Kau sungguh baik bagi kami. Kau sudah memberikan yang terbaik. Darah-Mu yang begitu mahal sudah tercurah untuk kami orang-orang berdosa mendapat kesempatan, mendapat anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan acara ibadah PHTB 3L ini Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Pimpin dari awal hingga akhirnya. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Baik WL, baik juga hamba-Mu yang akan meneburkan benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dari awal hingga berakhirnya. Nama-Mu saja kami tinggikan, kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat merayakan Paskah buat kita semuanya. Sebelum kita memuji Tuhan, alangkah baiknya kita bersalaman kepada satu dengan yang lainnya. Selamat Paskah, ya buat sahabat PHTB 3L, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mau katakan bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Dikatakan bahwa
Bila roh Allah ada, kita percaya roh Allah ada di tempat ini. Amin. Bagi kita yang orang Batak, mari menonton. Bagi kita orang Jawa, boleh sinden. Bagi kita orang Tionghoa, apa ya kira-kira ya? Cincai-cincai ya. Haleluya. Mari seperti lagu nama menari. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan selama COVID-19 ini. Ada banyak perkara yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Mungkin ada yang sakit disembuhkan, mungkin ada hampir mati juga disembuhkan, saudara-saudara ya. Ya, sebelum rekan-rekan bersaksi, saya dulu saja ya. Puji nama Tuhan. Salam buat kita semuanya. Ya, saya bersyukur kalau hari ini bisa bertugas ya WR, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, di tahun 2020 kemarin sekitar bulan Oktober ya, saya sakit ya, demam dan diare ya selama 1 minggu, dan akhirnya istri saya bawa saya berobat ke Elizabeth, dan saya akhirnya di Orname 2 hari di sana. Saya pikir saya berobat itu kira-kira hanya masuk infus dan vitamin. Ternyata saya juga di ronsen. Waktu saya di ronsen dikatakan bahwa paru-paru saya ini perlu dengan percak-percak, kayak percak darah gitu. Waduh, saya semakin jantungan ya. Diare dan demam saja saya sudah hampir KO ya, apalagi itu. Baru saya berdoa kepada Tuhan ya. Dan yang repotnya lagi, saudaraku, harus rapid ya. Kami, istri saya menolak, repot nanti kan ya, saudaraku, terlalu banyak penyakit nanti saya di karantina. Jadi akhirnya kami tolak, dan akhirnya saya tidak jadi di rapid. Dan selama 2 hari saya di rumah sakit, saya mengalami banyak sekali tekanan ya. Mungkin karena obat masuk ke dalam tubuh saya, membuat saya tidak bisa tidur ya, tidak bisa makan dan lain sebagainya. Dan akhirnya rekan-rekan anjurkan kalau bisa minum sop anjing ya. Akhirnya saya minum sop anjing ya, karena darah saya turun naik, jadi obatnya itu akhirnya dikasih dokter itu juga dosisnya ditambahi, jadi membuat saya nggak membaik tubuhnya ya. Orang masuk obatnya dosisnya ditambah-tambah. Karena saya minum sop anjing, akhirnya darah saya normal. Tensi saya normal. Saya minta pulang hari yang kedua. Saya katakan, Tuhan, saya harus pulang hari yang kedua. Dan saya pulang. Saya pulang ke rumah. Sampai di rumah saya drop lagi. Selama 1 minggu saya tidak bisa bangun. Saya hanya makan bubur 2 sendok dan air putih ya, semuanya di tempat tidur ya, saudaraku. Saya hanya katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Dan saya juga kadang-kala mengeluh. Saya katakan, Tuhan, kenapa Kau meninggalkan saya? Gitu ya.
Karena sakit sekali saudaraku dikasih oleh Tuhan ya, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi karena kemurahan Tuhan, langsung Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Dan Tuhan katakan jongkok, ya saya jongkok, tiarap, saya tiarap berdiri. Baru Yesus datang, dia samperin saya, dia peluk, dia dirikan saya. Dari situ saya sembuh. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus menyembuh kita, amin. Ya, itu kesaksian saya. Mungkin rekan-rekan ada kesaksian yang lebih ngeri dari saya persilakan. Atau saya yang lebih ngeri, saudaraku? Ya, ada? Mari saya persilakan. Tidak ada lagi? Semuanya sehat-sehat? Puji Tuhan. Ya, inilah doa kita. Apapun ujian di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, pasti Tuhan tolong kita, amin. Ya, sebentar kita akan menikmati firman Tuhan. Kita mau katakan, oleh karena kemurahan Tuhanlah kita ada hari ini, amin. Haleluya. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat Tuhan.
Inilah ucapan syukur kami hamba-hamba Tuhan B3L pada pagi hari ini Bapa. Engkau patut layak dipuji dan disembah. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku ku sembah kami serahkan buat hambanya. Persekutuan B3L yang diberkati ini, kiranya Engkau sendiri yang berbicara ya Tuhan, dengan konsep surgawimu, sehingga bukan pikiran dunia hamba-Mu yang hamba sampaikan, tetapi sungguh-sungguh isi hati Tuhan yang ada di tengah persekutuan yang berbahagia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Wow, luar biasa. Sekali lagi shalom. Boleh lihat kanan kiri, katakan kamu disayang Tuhan. Luar biasa. Tanya dulu yang belakang, udah vaksin belum? Sibuk hari ini. Ketua BKG jadi tukang vaksin terus.
Baik, terima kasih Pak Ketua. Kesempatannya saya ada di tempat ini, juga Pak Jibua yang memberikan kesempatan kita bersekutu. Dan kita percaya Paskah kali ini Paskah yang sangat berkesan. Katakan amin. Dan saudara, ekumene itu sebetulnya adalah suasana surga. Kenapa? Karena di ekumene kita nggak bicara kita berasal dari gereja mana, kita berasal dari suku apa, kita nggak punya merek di sini, karena kita satu. Katakan amin. Jadi ekumene itu sebetulnya indah, itu suasana surga itu. Nggak perlu pakai sinode di sini. Ya, dan itu luar biasa. Ada HKBP di sini. Nah, nanti kita ajak deh. Oh, ada satu. Oh ya, ada HKI di sini. Wah, sebab kalau ada mereka doa kita mesti lain, agak beda sedikit. jadi kalau doa itu kita harus percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja semua. Mau HKBP, mau GBI, mau GBKP, semua Tuhan akan menjawab. Amin. Walaupun caranya berbeda, ya. Nah, saudara, tema hari ini adalah Paskah yang berkemenangan. Tetapi tujuan Tuhan sebetulnya adalah menjadikan melalui Paskah kita punya tugas yang luar biasa, yaitu kita diminta untuk menjadi prajurit Allah dan menjadi pahlawan. Sama-sama katakan pahlawan. Saudara, kita bersyukur Yesus bertahan di Getsemani. Bayangkan ketika dia dicium Yudas. Wah, pernah saudara merasa dikhianati? Pernah merasa dikhianati saudara? Sakit, betul, sakitnya di sini. Pernah merasa dikhianati saudara? Ada berapa yang pernah dikhianati? Oh, 1, 2. Yang lain? Oh, yang lain pengkhianatnya, ya betul. Betul. Saya bersyukur Yesus bukan orang Batak, saudara. Kalau Yesus orang Batak, dia bilang waktu Yudas cium dia bilang, dasar keong kau. Luar biasa Yudas itu. 3,5 tahun dia khianati gurunya. Tetapi luar biasa juga, Yesus tetap setia karena tujuannya mendatangkan keselamatan bagi kita, tidak tergoncangkan. Katakan amin. Nah, saudara, kita melihat dalam Yoel pasal 3 ayat yang ke-9. Ini pembicaraan kita hari ini, Yoel pasal 3 ayat yang ke-9. Ternyata saudara, berkat itu adalah tugas. Sama-sama katakan, berkat adalah tugas. Berkat adalah kepercayaan. 1, 2, 3. Berkat adalah kepercayaan. Dan saat ini saudara yang ada di B3L, saudara sedang dipercaya oleh Tuhan. Bukan oleh pemerintah dunia ini, tetapi oleh kerajaan sorga. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita baca perikopnya, berkat untuk umat Tuhan. Bayangkan, berkat untuk umat Tuhan. Kita pikir ini berkat sesuatu yang materi, atau berkat ini sesuatu yang membuat kita menjadi punya aset dan sebagainya. Tetapi tidak. Kita lihat apa yang dimaksud berkat di Yoel ini. Ayat 9 berkata, aku ini pahlawan, menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Sebab banyak kejahatan mereka, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara, ternyata saya diberkati gak ada hubungan dengan jam tangan yang saya pakai. Saya diberkati tidak ada hubungannya dengan merek mobil yang saya pakai. Saya diberkati tidak ada hubungannya dengan berapa besar luas rumah yang saya pakai. Tetapi saya diberkati, dikatakan kalau saya bisa berdiri dan berkata, aku siap menjadi prajurit, aku siap menjadi utusan Allah, dan aku ini pahlawan. Sama-sama katakan, aku pahlawan. Saudara, kita bisa melihat bahwa setiap yang Allah izinkan terjadi itu adalah tugas. Jadi tugas itu adalah berkat.
Dan saya mau hari ini kita sungguh-sungguh melihat bahwa tidak ada hubungan dengan hal-hal yang lain kecuali ketika kita dipercaya oleh Tuhan, kita bisa berkata, yang pilih saya Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan, yang pilih saya Tuhan. Saya tidak peduli gereja saudara ditutup, saudara harus berkata, yang pilih saya Tuhan. Saya tidak peduli jemaat saudara dipindahkan ke gereja lain, lalu saudara ngomel-ngomel di media BKK, dombaku dicuri, dombaku dicuri, dombaku dicuri, sama kandang-kandangnya, sama kandang-kandangnya. Saya tidak peduli, saya mau saudara hari ini bilang, yang pilih saya Tuhan. Boleh lihat kanan kiri katakan, yang pilih saya Tuhan. Lihat ke belakang katakan, bro, yang pilih saya Tuhan. Jangan main-main sama gue. Katakan amin. Saudara, ketika yang pilih engkau Tuhan, maka segala tugas itu adalah berkat. Segala tugas itu adalah kepercayaan. Dan pasca kali ini saya mau kita para hamba Tuhan di B3R dengan ketua yang berbahagia, yang begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk ketua kita. Saudara mengerti bahwa kita ditempatkan di kota ini, Tuhan yang pilih kita. Masalahnya, Yesus bangkit, tapi kalau kita nggak bangkit, sama aja saudara. Kita tidak mengambil kesempatan yang Yesus sediakan. Waktu Yesus masuk di kota Yeriko, saudara, ada pengemis buta di sana namanya Bartimeus. Saya percaya selain Bartimeus banyak orang sakit di sana. Betul? Ya, banyak orang sakit. Tetapi yang bangkit dan berseru dan berteriak hanya Bartimeus. Demikian juga ketika ribuan orang datang, yang mengambil jubah Yesus hanya perempuan 12 tahun. Yang datang tersungkur hanya Yairus. Artinya apa? Artinya ketika berkat itu tersedia, hanya beberapa orang yang mau bangkit, yang mau mengambil kairos itu, yang mau melihat itu kesempatan. Kesempatan untuk aku dipakai Tuhan. Kesempatan untuk aku bangkit. Kesempatan untuk aku merayakan kemenangan karena aku mendapat tugas dari Tuhan. Saudara, dikatakan di sini ayat yang ke-10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Apa mata bajak itu, saudara? Mata bajak adalah pekerjaan kita. Kalau saudara pekerjaannya full time 100%, itulah mata bajak saudara. Kalau saudara bekerja di tempat lain, itulah mata bajak saudara. Dikatakan, tempa mata bajakmu untuk menjadi tombak, untuk mengambil alih situasi, untuk mengambil kekuatan, sehingga engkau bisa menjadi berkat di tempat engkau berada. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bergerak, dan di ayat yang ke-11 berkata, bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah di sana. Kumpulkan semua. Kita harus jadi pahlawan, bukan jadi pengkhianat. Kita harus jadi pahlawan, bukan jadi penjilat. Kita harus jadi pahlawan, bukan jadi pengecut. Kita harus jadi pahlawan, bukan cari muka, tetapi kita menemukan muka. Dan muka kita sekarang ada di B3R. Inilah dan kita, saudara. Mari bangkit, mari bersama. Sebab ketika engkau menemukan ladangmu, engkau beracara di sana, maka percayalah Tuhan yang akan mengirimkan segala berkat itu. Tuhan akan buka jalan bagimu. Dan apapun yang engkau kerjakan, bahkan dengan bercucuran air mata, engkau akan menuai segala berkat itu dengan berkelimpahan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi pahlawan? Yang pertama, saudara, tentu kita harus beriman. Kenapa? Sebab saudara, kalau saudara nggak percaya ini tugas dari Tuhan, saudara ragu akan panggilan saudara, maka kita akan menyalahgunakan otoritas ini. Kita akan menyalahgunakan panggilan ini. Panggilan akan kita ambil itu sebagai keuntungan pribadi kita. Satu hari murid-murid Tuhan Yesus, saudara, sedang bertengkar. Siapa yang lebih besar dari antara mereka? 12-12-nya bertengkar. Siapa yang lebih besar?
siapa yang lebih hebat. Saudara bayangkan, waktu mereka bertengkar di Yohanes 13 mencatat, Yesus tiba-tiba menjejerkan 12 bangku. Lalu dia ambil baskom, dia kasih air hangat, lalu dia mulai membasuh. Bayangkan betapa malunya kita waktu kita sedang mengagung-agungkan diri kita, waktu kita sedang mengagung-agungkan diri kita, lalu tiba-tiba Yesus mempraktekkan inilah sesungguhnya iman Kristen, yaitu menjadi pelayan. Kalau kau mau menjadi orang yang paling tinggi, maka kau harus bersedia menjadi orang yang paling rendah. Itulah otoritas, itulah iman. Iman Kristen yang sesungguhnya sering kita salah menangkap ini. Sering kita berkata iman Kristen harus menguntungkan aku, iman Kristen harus membuat aku mendapat benefit keuntungan pribadi. Tetapi Yesus menjawabnya dengan yang berbeda. Ayat itu berkata, Yohanes 13, nanti saudara lihat. Saya pasti gak salah karena saya sudah persiapan, saya sudah baca, cuman kita gak punya waktu sekarang baca. Saudara, dikatakan waktu Yesus tahu segala kuasa di atas, di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi diberikan kepada dia, maka dia mengambil kursi dan meminta murid-muridnya duduk di sana dan mulai membasuh mereka. Respon Yesus ketika dia punya otoritas, ketika dia tahu seluruh otoritas ada di tangannya, respon Yesus adalah dia nyatakan imannya, bahwa iman adalah untuk melayani. Aku bertahan untuk melayani. Iman bukan untuk mempunyai kuasa, menginjak kanan kiri, tetapi iman adalah untuk melayani. Katakan amin. Otoritas yang diberikan itu untuk melayani. Inilah pahlawan. Satu hari saudara jemaat saya datang, dia tinggal di Batu Haji sana. Dia bilang, waduh Pak, puji Tuhan. Kenapa? Dia naik motor. Tadi ada razia Pak, ada razia di Kepri Mall Pak. Bapak tahu gak? Aku berdoa Pak, STNK aku mati, SIM-ku hilang Pak. Aku berdoa dalam nama Yesus, butakan mata polisi, butakan mata polisi, butakan mata polisi. Lolosnya aku Pak, lolosnya aku. Aku bilang, kurang ajar kau. Aku berdoa supaya orang buta matanya celik, kau berdoa orang celik matanya buta. Kau gunakan otoritas sembarangan. Kau berpikir imanmu itu untuk kepentingan dirimu. Macam model begini kau mau jadi pahlawan, jadinya Yudas kau nanti. Mari periksa saudara, iman saudara ke arah mana? Sebab kalau kita mau menjadi pahlawan, iman kita harus seperti Kristus yang bertahan sampai akhir, yang setia, yang bisa berkata ya dan amin kepada tugas, dan itu digunakan untuk kepentingan orang lain, kepentingan Bapa di surga. Maka yang lain baru akan ditambahkan kepada saudara. Katakan amin. Tetapi kalau iman itu belum apa-apa sudah digunakan untuk kepentingan kita, bahkan kepentingan itu menyalahi firman Tuhan, jangan mimpi kita menjadi pahlawan, yang ada kita menjadi beban. Mari, saya ingin Paskah kali ini tidak lewat begitu saja untuk para hamba Tuhan di B3L, sahabat-sahabat saya yang ada di tempat ini. Kita berkumpul, kita percaya tugas dari Tuhan ketika kita lakukan dengan benar. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Katakan amin. Saya percaya saudara, setiap yang Tuhan inginkan bagi kita, Tuhan telah menyediakan. Kita lanjutkan saudara. Setiap kita ingin keadaan yang lebih baik. Kalau kita sakit, kita ingin segera cepat sembuh. Maka tadi masih harus siapkan sop anjing banyak. Dahsyat itu Pak. Kita mau sembuh segera. Siapa yang mau lebih baik keadaannya, boleh lambaikan tangan saudara. Siapa yang mau tubuhnya kelihatan lebih sehat lagi, siapa yang mau istrinya lebih baik lagi, siapa yang mau suaminya lebih baik lagi, siapa yang mau mertuanya lebih baik lagi. Wah, kalau itu berat Pak gitu. Saudara,
menjadikan pahlawan. Berhenti bicara masa lalu. Ini penting. Gereja bukan kumpulan orang kudus, tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang mau berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Menjadi kudus atau tidak itu proses. Karena itu hari ini sadari, gereja harus membuka diri kalau mau menjadi pahlawan. Gereja jangan eksklusif. Gereja jangan hanya mengerjakan hal-hal yang biasa. Maka kemarin waktu giliran vaksin, saya bilang stop kita. Para hamba Tuhan kita belajar untuk memberi yang lain. Saya mulai panggil tokoh-tokoh agama lain. Saya mulai undang orang-orang di kampung, ayo ikut vaksin. Kenapa? Karena itu kesempatan kita jadi garam dan terang. Ini salah satu contoh saja. Jadi ketika kita ingin semua menjadi baik, ketika kita ingin menjadi pahlawan, mari kita mengerti isi hati Tuhan. Mari kita mulai menyadari bahwa Dia yang pilih kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi garam dan terang di kota ini. Walaupun keadaan dan fakta kita menyatakan tidak mungkin, kita sendiri merasa kekurangan, kita sendiri dalam tekanan, tetapi percayalah, Allah tidak pernah salah menempatkan saudara di Batam. Katakan amin. Di Batam saudara akan naik dan bukan turun. Di Batam saudara akan berhasil dan bukan gagal. Di Batam saudara akan menerima janji Tuhan. Sebab Batam adalah tanah perjanjian buat Tuhan dan saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu saudara seorang pahlawan, dia memikirkan kepentingan orang lain. Dia tidak menggunakan otoritas untuk menginjak kanan kiri. Di luar sana saudara, semakin orang naik kedudukan, maka kedudukan itu dia akan gunakan untuk mengamankan posisinya. Betul? Ya. Dia amankan posisinya. Kalau perlu orang-orang yang berseberangan dengan dia singkirkan satu-satu. Betul? Dia injak kanan, dia injak kiri supaya dia tetap berdiri. Tetapi kita anak-anak Tuhan beda. Ketika kita punya otoritas, justru kita makin melayani yang paling bawah. Justru kita paling melayani yang paling rendah. Sebab waktu kita melayani yang paling rendah, sesungguhnya kita ada di posisi yang paling tinggi. Sesuatu yang berbeda, yang dunia tidak pernah ajarkan. Kalau saudara di PT, di perusahaan, otoritas saudara makin tinggi, maka saudara makin punya kesempatan menyingkirkan orang lain. Tetapi kita di kerajaan Allah itu berbeda. Makin tinggi kedudukan kita harus semakin rendah. Kita harus semakin melayani Tuhan. Sebab kita tahu di sana otoritas itu adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara, dalam Ibrani 13, Ibrani 11 ayat 12, ini berbicara tentang iman Kristen yang sesungguhnya. Abraham bukan orang yang sempurna, tetapi Abraham dia berusaha untuk menepati janji Tuhan. Dia tidak bisa mengubah apa yang baik, apa yang tidak baik menjadi baik. Tetapi dia berkata, iman itu bukan segala sesuatu harus fix dulu. Tetapi iman itu adalah satu perjalanan kita bersama Tuhan. Hari itu perhatikan imanmu hari ini saudara. Sebab kalau engkau mengenal rencana Tuhan, maka engkau baru bisa bertahan. Yusuf bisa bertahan. Kenapa saudara? Karena dia tahu yang memberi dia rencana orang yang bisa dipercaya, yaitu Tuhan. The plan of God. Itu yang membuat Yusuf bertahan. Yang membuat Abraham bertahan itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Yang jadi masalah maka saudara meyakini saudara ada di Batam adalah kehendak Tuhan. Tadi kita sudah jawab, Dia yang memilih kita. Kalau engkau yakin itu, maka saya percaya 450 gereja di Batam bisa mewarnai kota ini. Karena kita akan menjadi pahlawan bagi kota ini. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yusuf bertahan bukan karena hikmatnya, bukan karena kepintarannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena jagonya dia berpikir, bukan.
dia bertahan? Karena dia tahu yang menempatkan dia di sana Allah yang berkuasa. Siapa yang menempatkan saudara di sini? Saya percaya saudara dipilih Tuhan. Oleh karena itu hari ini saudara bangkit, ambil Kairos ini. Jangan lagi lewat pasca ini tanpa perubahan. Berkata, Tuhan, aku mau berubah, pelayananku pun mau berubah. Saudara tahu, Tuhan paling tidak suka GGD, gitu-gitu doang. Saudara merasa sudah aman dengan jemaat saudara? Ya sudahlah, jemaat sekian cukup. Ya sudahlah, anak sudah sekolah. No, Allah tidak pernah buat rencana seperti itu saudara. Tidak pernah. Jangan saudara berpikir, oh sudah aman, sudah beres ya. Jemaat-jemaat ada yang menopang pelayananku, selesai, sudah. Ingat, the plan of God itu saudara harus peka. Kita hamba Tuhan harus peka dan mengerti bahwa Dia menghendaki kita jadi pahlawan dan prajurit-prajurit Allah yang selalu berpikir tentang kemuliaan-kemuliaan Allah. Itulah saudara yang pertama, yaitu iman. Iman yang betul-betul saudara sanggup untuk membuat kita bertahan. Yusuf mengalami apa yang namanya difitnah. Yusuf mengalami apa yang namanya sulit untuk berkomunikasi dengan siapapun. Semua orang menjauhi dia. Dia begitu sedih. Setelah difitnah dia harus membayar sesuatu yang tidak dia lakukan. Dia masuk penjara. Pertanyaannya, kenapa dia begitu kuat bertahan? Karena dia tahu yang menempatkan dia adalah rencana Tuhan. Yang menempatkan dia ada di penjara adalah rencana Tuhan, yang justru akhirnya akan membawa dia sampai menjadi raja muda di Mesir. Karena itu hari ini di tengah-tengah kesulitan, tetap pikirkan pemuritan di gerejamu saudara. Tetap pikirkan bagaimana anak-anak sekolah minggu di gerejamu. Tetap pikirkan bagaimana anak-anak muda di gerejamu. Kembangkan itu, sebab engkau pahlawan bagi mereka dan pahlawan di mata Tuhan. Jangan berhenti, pemuritan harus tetap berlangsung. Saya bersyukur mendengar beberapa gereja justru di tengah-tengah krisis mereka menuai di Batam. Ya. Saya tidak usah sebut nama gerejanya, di Batam. Mereka menuai, setiap hari mereka membaptis, setiap hari mereka menangkan jiwa, mereka adakan pemuritan, sehingga jumlah orang-orang yang dimenangkan di tengah krisis seperti ini dengan pelayanan one by one, mereka hampir 2 kali lipat daripada jumlah jemaat sebelumnya. Itu luar biasa. Mereka ambil Kairos ini. Mereka tahu mereka ditempatkan untuk jadi pahlawan, untuk jadi prajurit, memenangkan jiwa, menuai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka sadar bahwa pandemi ini menyebabkan orang di rumah-rumah belajar Alkitab. Dan itu kesempatan mereka masuk ke rumah-rumah melalui Zoom, melalui kunjungan. Sekarang mulai bisa berkunjung lagi, atau melalui apapun mereka kerjakan. Mereka mulai kumpulkan KKR anak-anak Zoom. Bayangkan saudara, di Batam. Saya percaya B3L bisa menjadi lokomotif bagi wilayah-wilayah yang lain. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kerjakan ini saudara. Beritakan salib Tuhan. Salib itu bukan untuk ditenteng, tapi salib itu untuk dipikul. Itulah iman Kristen. Saudara, iblis merancangkan salib untuk mempermalukan Yesus. Tetapi Yesus justru membuka salib itu untuk anugerah keselamatan. Bicara tentang salib, bicara tentang penderitaan Tuhan. Sudah tahu tujuan daripada bangsa Roma menerapkan hukum salib saat itu adalah untuk hukum tabur tua yang sesuai dengan Taurat. Jadi ketika orang digantung, saudara, orang itu tidak langsung mati. Orang itu tidak dikasih makan dan minum bisa bertahan 1 minggu kira-kira. Dan selama 1 minggu itu, saudara yang disakiti, saudara yang benci, saudara yang dendam dengan orang itu, saudara yang merasa dilukai oleh orang itu, saudara boleh datang melewati salib itu, karena salib itu ada di depan kota, ya.
Salib itu ada di depan pintu gerbang kota. Saudara boleh ludahi orang itu, saudara boleh tinju, karena kan terlalu tinggi juga. Kenapa saya bilang kan terlalu tinggi? Waktu Yesus haus, ada seseorang yang kasih air cuka, betul? Asam cuka. Jadi salib itu memang agak tinggi dari tanah, tapi tidak terlalu tinggi. Tidak seperti gambaran-gambaran film-film tinggi banget salibnya. Enggak, ya. Bisa kasih minum Yesus, jadi tidak terlalu tinggi. Nah, disitulah orang bisa menampar, meninju, meludahi, memukul, bahkan beberapa orang bisa menyiram dengan air panas dan sebagainya. Itulah tujuan orang disalib. Tabur tuai. Kalau ada keluarga saudara yang dibunuh oleh perampok itu, nah, waktu disalib saudara bisa balas dendam sama dia. Itu tujuan tabur tuai. Dan orang-orang itu menyelesaikan hukumnya itu dengan hukum tabur tuai itu. Tujuannya adalah supaya dia yang menabur kejahatan, dia akan menuai kejahatan. Dua penjahat di kanan kiri Yesus membawa salib mereka sendiri. Karena mereka adalah pelaku kejahatan. Tetapi yang di tengah itu, yang namanya Yesus itu, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yang dia tanggung dan dia pikul adalah dosa saudara dan saya. Iblis merancangkan hak salib untuk mempermalukan Yesus. Tetapi yang terjadi sekarang, salib justru menjadi kebanggaan kita orang Kristen. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai Abdul Somad bilang, jangan dekat-dekat salib, ada jin kafir di sana. Jin kafirnya bilang haleluya, 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 haleluya. Bagi dia itu jin kafir, tapi bagi kita itulah kuasa kebangkitan yang akan menarik orang-orang kepada salib Tuhan. Dan itu akan terjadi kalau ada pahlawan, kalau ada prajurit, kalau ada orang-orang yang bangkit, yang respon seperti Bartimius yang menggunakan kesempatan itu. Saya percaya Tuhan akan menyertai dan menolong kita, saudara, di tengah-tengah masa yang sulit ini. Salib bagi semua orang, dan Yesus hadir untuk bagi semua orang. Saya ingat waktu saya di Wamena ada lagu begini, hitam-hitam begini, keriting-keriting begini, kita ada dalam rencana Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Saya pikir saya bisa jumpa orang Papua hari ini. Gereja berhentilah untuk bicara tentang keburukan orang lain. Kita dipanggil bukan untuk saling memojokkan antara denominasi, antara sinode, antara gereja, mencari kesalahan. Yesus kalau dia berkunjung ke tempat kita, maka dia itu, saudara, tidak akan berbicara tentang hal-hal yang buruk. Dia tidak akan berbicara hal-hal yang buruk, yang masa lalu, tapi dia bicara tentang masa depan kita. Dia akan berbicara tentang masa depan kita. Dia akan berbicara tentang apa yang bisa kubuat untuk masa depan. Dia tidak bicara tentang hal-hal yang masa lalu. Maka tadi saya bilang gereja adalah kumpulan. Ketika orang-orang berkata, aku tidak suci, aku tidak kudus, tapi aku berjanji untuk tidak mengulangi kesalahanku. Aku tidak mau lagi jatuh dalam lubang yang sama. Ketika semua warga gereja berjanji seperti itu, maka percayalah gereja itu akan menjadi gereja yang kudus, gereja yang diberkati, dan gereja yang penuh kemuliaan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terakhir sekarang, penuaian itu akan terjadi kalau kita siap untuk menjadi pelayan yang menabur. Saudara, saya memperhatikan perumpamaan Yesus di Matius 25, di Yohanes 15 dan sebagainya. 80-90% perumpamaan Yesus adalah isinya tentang
jarang sekali berbicara tentang letterlock moral. Jarang. Contohnya dalam Matius 25, saudara, berbicara tentang talenta. Ada perumpamaan talenta yang begitu luar biasa. Ada orang dikasih 5, ada orang dikasih 2, ada orang dikasih 1 talenta. Yang 5 mengembangkannya jadi 10. Yang 2 mengembangkannya jadi 4. Yang 1 tidak mengembangkannya karena dia berpikir dasar bos pelit, kurang ajarnya tuh. Cuma kasih aku 1. Dia gak percaya sama aku. Sudahlah, kita taruh saja di bawah tanah. Sudah tahu waktu Tuhan itu datang apa yang terjadi? Yang 5 mana? Ini Tuhan, sekarang jadi 10. Hambaku masuk. Engkau hamba yang setia, kau kerjakan semua talenta ini. Ikutlah dalam pesta yang kubuat kuadakan. Yang 2 jadi 4, Tuhan. Luar biasa. Engkau hamba yang setia, masuklah dalam satu pesta yang kuadakan. Tapi yang 1 karena engkau kejam Tuhan, kau cuma kasih aku 1, sudahlah. Aku tahu kau cari salahku nanti, kalau habis gimana? Sudahlah, aku kembalikan ini 1. Kau tahu jawaban Tuhan itu apa? Hamba yang jahat, malas, kurang ajar, ikat dia, lempar dia ke tempat yang paling dalam, di mana kertak gigi saja dan ratap tangis dan kertak gigi isinya. Saudara, saya heran, kenapa orang nggak kembangkan talenta? Hukumannya begitu berat, sadis sekali, tanpa pengadilan, tanpa ditanya apa sebabnya, dikasih argumen malah tambah marah. Ini bos sangat sadis. Ikat dia, lempar. Gak diusut lagi, gak ditanya lagi. Kenapa kamu ini 1 gak dagangkan? Kenapa? Gak ada pengadilannya lagi. Langsung lempar, ikat. Orang berzina saja masih diberi kesempatan. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Kepada perempuan yang tertangkap berzina, dibawa ke bait suci. Tetapi kenapa soal talenta Tuhan begitu marah? Kenapa soal talenta Tuhan begitu emosi? Seakan-akan ini memang kurang ajar. Aku kasih gak pernah cukup. Aku beri kepercayaan gak pernah dilaksanakan dengan baik. Saya berharap kita bisa mengambil hal-hal ini. Dan 80% perumpamaan Yesus isinya model begini, saudara. Perumpamaan dirham yang hilang, perumpamaan kerajaan surga yang seperti harta yang terpendam, semua tentang ini. Tentang respon kita, tentang tugas dan tanggung jawab kita. Beberapa tentang moral, seperti anak yang hilang. Oke, itu tentang moral. Tetapi yang lain, itu semua tentang mindset yang harus dirubah. Bahwa engkau adalah utusan Allah, dipilih Allah, dan engkau harus bertanggung jawab terhadap pilihan Allah. Wah, kalau begini kan kita jadi ngeri-ngeri sedang. Ngeri-ngeri sedang, saudara. Yang kanan kiri katakan, engkau dipercaya Tuhan. Engkau dipercaya Tuhan. Dan kepercayaan itu bukan, ya udah dipercaya udah dong, semua mau gue dong, boleh gue jalanin, boleh enggak. No, enggak begitu, saudara. Dia datang sebentar lagi dan dia akan bertanya, apa yang sudah kau kerjakan? Ya aku udah cukup Pak, cuma aku udah banyak, ya lumayan lah Pak. Wow, hati-hati saudara. Soal talenta Tuhan sangat serius, dia tidak main-main. Karena Raja Daud berkata, kejadian kita itu mahal. Allah itu membentuk kita dengan tangannya sendiri waktu kita di kandungan ibu kita. Katakan amin. Saudara, sampai saudara menjadi gembala saat ini, itu investasi Tuhan sangat besar dalam hidupmu. Bukan engkau yang memilih, tetapi engkau lah yang dipilih Tuhan. Karena itu mari perhatikan, pasca
saya mau kita yang ada di B3L bangkit. Kita harus mewarnai kota ini dengan kasih Tuhan. 450 gereja tidak bisa mewarnai 1 juta orang. Ngeri saya. Penduduk di Batam nggak terlalu banyak sekarang. 1 juta aja kok. 1.200.000. Dan 20%-nya anak Tuhan. 20% itu harusnya bisa menghamili adonan itu. Kita nggak bicara mengkristenkan orang, kita tidak bicara kristenisasi. Tetapi warna kita harus nampak. Harus nampak di kota ini. Bukan warna kita sendiri, tapi warnanya Yesus. Kalau Yesus pakai warna hijau, baju hijau, kita hijau semua. Yesus pakai baju merah, kita merah semua. Yesus pakai baju putih, kita putih semua. Dan itu tugas kita. Dimulai dari lingkunganmu. Mulai berkembang, saudara. Jangan hanya terpaku pada dirimu. Kamu lemah. Seperti Gideon, siapa aku Tuhan? Identitas diri kita terganggu dengan suasana itu. Saudara, Bapa di surga berkali-kali bertekad dengan orang-orang yang sudah dia pilih. Sama Musa dia bertekad, aduh capek ngurusin Musa. Berkali-kali, Musa, aku pilih kamu. Jangan aku Tuhan, jangan aku. Bukan aku Tuhan, bukan aku. Aku gak bisa bicara. Kamu Musa, aku tahu di luar itu ada Harun, orang Lewi. Aku bisa pilih dia, tapi aku pilih kamu. Sampai bertekad. Sama Gideon, sama juga bertekad juga. Berkali-kali Bapa di surga itu capek hati pegal terhadap orang-orang yang sudah dipilihnya. Karena menutup diri, eksklusif, tidak peduli pada panggilan, dan tidak tahu makna tujuan gospel. Gak ngerti gospel. Sudah dipilih tapi gak ngerti rencana Allah. Tapi kita bersyukur hari ini kita di tempat ini boleh mengerti rencana Allah. Mari saudara, Paskah kali ini jangan lewat lagi. Kita mulai kembangkan warna Kristen kita. Yang peduli masalahnya gerejamu di mana, di tempat yang belum tertata. Wah, sekarang apa sebutannya beda ya. Di ruang yang belum tertata. Di mana gerejanya? Di ruang yang belum tertata. Mantap. Nanti kita tata dengan baik ya. Mantap. Saudara, lakukan itu, mulai kembangkan, mulai adakan bakti-bakti sosial, mulai warnai, saudara. Saya percaya ketika Tuhan menempatkan kita, bukan hanya untuk kita cari aman. Pahlawan itu tidak cari aman, saudara. Prajurit itu tidak cari aman. Tetapi kau dipanggil hari ini untuk jadi prajurit, untuk jadi pahlawan. Dan saya percaya B3L akan penuh kemuliaan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai jam berapa saya bicara ini? Kayaknya udah 1 jam lebih nih Pak Pul. Sudah sesak-sesak pakai masker. Ya, pokoknya ini ada yang terakhir lagi. Saudara, untuk menjadi pahlawan kita tidak perlu berkompetisi satu sama lain. Katakan amin. Gak usah lirik gereja orang lain dan berkata, waduh, dahsyat, speakernya itu 120 juta. Lalu sudah pulang, sudah kumpulin majelis, udah kita kredit aja, kredit. Beli speaker kayak dia. Gak perlu, saudara. Tuhan yang menempatkan kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Katakan amin. Dia mengerti tugas kita, Dia yang melengkapinya. Yakin pada panggilanmu, saudara. Dan kita tidak perlu memojok-mojokkan satu denominasi, satu gereja dengan gereja lain. Tapi percayalah, ketika panggilan itu ada, maka panggilan itu yang akan mencukupi saudara. Karena semua yang dipanggil pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, hari ini saya inginkan kita jadikan B3L menjadi tempat peperangan, bukan perang satu sama lain kita, tetapi peperangan di mana kita menuai jiwa,
kita mewarnai kota ini. Kita menyadari Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang menempatkan kita. Pelayanan kita tidak boleh stuck sampai hari ini, tetapi kita berkembang karena Tuhan yang pilih kita. Sama-sama sekali lagi katakan, yang pilih saya Tuhan. 1, 2, 3. Yang pilih saya Tuhan. Kurang kompak, kurang keras. Sama-sama katakan, yang pilih saya Tuhan. Yang pilih saya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Bukan berdiri di dekat berbicara kepada para hamba Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan, berbicara kami para pemimpin di kota ini, di P3L Tuhan, para pemimpin umat ini. Kami percaya Tuhan, melalui pelayanan kami, penuaian akan terjadi. Kami adalah pahlawan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua firman-Mu, dan kami terima dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Sekali lagi katakan, saya pahlawan. Saya pahlawan. Saya pahlawan. Jadi yang lemah-lemah, yang berkata Tuhan, dah kuatnya aku sudah Tuhan, dah kuat pelayanan begini Tuhan, dah sanggup lagi Tuhan. Sampai saudara yang berdoa, angkat aku Tuhan, angkat aku Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku angkat beneran nih, aku angkat beneran nih. Lalu nafasnya sesak, asma dia. Tuhan, enggak Tuhan, cuma bagus itu aja Tuhan. Saya percaya pahlawan tidak berdoa seperti itu, tetapi pahlawan berkata, apa tugas selanjutnya komandan? Apa tugas selanjutnya? Aku siap melaksanakannya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.